Selamat bergabung kembali sahabat IB Channel. Di kesempatan ini saya tidak akan mengulas tentang permasalahan mesin, tetapi sedikit permasalahan cara pemasangan variasi motor Matic. Ini untuk motor Honda Vario 110. Ini saya akan memasang master rem variasi kopi Brembo seperti ini. Tetapi ini ada sedikit perubahan karena tipe master rem ini adalah milik Scoopy, sedangkan untuk tipe master rem kopi Brembo seperti ini untuk tipe Honda Vario 110 itu kata sellernya itu tidak ada, teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara saya mengakali agar master rem kopi Brembo tipe untuk motor Scoopy ini bisa kita pasang di Honda Vario 110, teman-teman. Nah, yang perlu akan kita rubah yaitu di bagian sini. Nah, ini teman-teman. Ini harus kita potong karena nanti akan mentok di batok atau di batok di sini nanti, biar tidak mentok di sini. Jadi ini terpaksa kita potong. Dan solusi yang lain, karena ini adalah drat atau dudukan daripada spion, kita harus membeli yang ini, dudukan terpisah daripada spion, teman-teman. Ini yang akan kita pasang sebagai pengganti setelah ini kita potong. Begitu juga di bagian ini, teman-teman. Ini juga sama. Ini untuk rem belakang. Ini juga akan kita potong dan tentu juga akan kita ganti dengan yang dudukan spion yang sama seperti ini. Nah, tapi yang pertama yang harus kita lakukan itu memotong ini dulu, teman-teman. Ini kita potong terlebih dahulu agar kita bisa memasang pegangan variasi handle Brembo yang di sebelah kiri. Ini untuk rem belakang. Setelah kita menggerinda pegangan yang tadi ini, selanjutnya kita akan memasang pegangan dari handle yang di sebelah kiri. Ini handle yang sebelah kiri untuk handle rem belakang. Tapi sebelumnya, seperti apa yang saya bilang tadi, kita akan memotong bagian ini terlebih dahulu. Oke, teman-teman, setelah seperti ini baru kita akan memasang handle yang kiri dulu, teman-teman. Kelar seperti itu, nanti baru kita pasang pegangan spionnya di bagian sini, teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu. Ini untuk yang di bagian kiri. Kita lanjut ke bagian yang di kanan. Nah, ini yang biasanya teman-teman bingung itu tentang cara kita menghilangkan udara palsu yang ada di selang itu sehingga remnya itu cepat berfungsi. Nah, itu bagaimana triknya akan saya bagi buat teman-teman semua. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali memotong ini. Ini kita potong untuk pegangan spion. Kalau ini pada motor Scoopy, ini kita akan hilangkan dulu, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita akan memasang di bagian sana. Setelah terpasang itu master remnya, kita akan memasang pegangan spion seperti ini. Kita pasang di sini. Oke, teman-teman, setelah semua terpasang dan sebelum kita melakukan penyetelan atau mengisi minyak rem, itu kita akan melakukan perubahan sedikit di bagian batok depan, ya. Karena kalau kita pasang seperti ini, nah seperti ini, teman-teman. Kalau kita pasang seperti ini dia akan mentok di sini. Ini akan mentok di sini. Jadi ini yang akan kita potong sedikit ke bagian sini, Nah, jadi jangan terlalu lebar juga. Yang penting ininya nanti tidak nyangkut. Artinya dia main daripada remnya itu tidak terganggu, nah gitu, dan juga kelihatannya bagus. Nah itu, dan tentu saja pemasangan batoknya itu rapat seperti semula. Begitu juga di bagian kiri, itu nanti kita cek setelah kita melakukan pemotongan di bagian sini. Ini kita kurangi. Nah, teman-teman, setelah kita mencoak di bagian sini, nah ini sedikit memerlukan kesabaran
agar dia itu tidak terlalu lebar ataupun ini sampai nanti terkena itu pada saat kita melakukan pengereman. Jadi kedua handle rem depan ataupun handle rem belakang ini harus benar-benar bebas, teman-teman, karena rem itu mempunyai fungsi yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai dia terganggu mainnya, begitu maksud saya. Setelah melakukan pencuakan ini, baru kita akan mengisi minyak rem. Kenapa kita harus menyetel ini dulu, baru kita mengisi minyak rem dan melakukan penyetelan di bagian rem? Karena begini, jika ini yang teman-teman setel dulu, nah itu, ini sudah teman-teman kasih minyak rem dan remnya sudah berfungsi, jadi takutnya nanti ini akan terjadi tumpahan minyak rem itu dan mengenai cat itu juga akan menjadi merusak cat, teman-teman. Jadi sebaiknya setel dulu, baru seperti sekarang saya akan mengisi minyak rem dan melakukan penyetelan di bagian rem ini agar mulai berfungsi. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mengisi minyak rem, karena di sini ada saluran pembuangan udara di bagian sini, di bagian master remnya ini ada pembuangan udara. Jadi pada nipel selang pembuangan udara itu kita kasih ini, teman-teman, dikasih seperti ini. Ini tujuannya agar minyak rem yang kita buang tadi itu tidak belepotan ke cat motor, teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, lanjut kita akan mengambil minyak rem. Ini saatnya kita akan mengisi minyak rem di tabungan minyak remnya ini. Oke, kita kasih sekian dulu, kemudian kita pompa. Ini kita pompa. Setelah pompa beberapa kali, ini kita buang. Seperti itu, kita pompa lagi. Ini kita buang. Nah, untuk bagian atasnya, teman-teman tidak usah tutup dulu. Kenapa tidak tutup? Agar sirkulasi udara itu lancar. Begitu tujuannya, teman-teman. Oke, hanya beberapa detik, mungkin 1 menit pun tidak ada. Itu caranya. Tidak ada belepotan dan ini sudah main. Ini, teman-teman, ini main. Ntar saya ambil tutupnya. Kita tutup dulu biar tidak jatuh. Nah, sekarang baru ini kita tutup dulu sementara. Nah, walaupun karetnya belum terpasang, tapi ini sementara. Nah, untuk membuktikan, saya akan coba. Nah, roda. Mantap sekali. Jadi cepat dan tidak terlalu lama. Yang lama itu adalah menyetel posisi batok atau kepalanya ini, melakukan coakan dan kita menyesuaikan. Karena kenapa? Karena ini bukan khusus untuk Vario 110, tetapi ini adalah milik Scoopy. Jadi kita harus melakukan sedikit perubahan. Tetapi yang terpenting adalah perubahan yang kita lakukan itu tidak mengurangi nanti nilai atau agar masih kelihatan bagus. Walaupun kita melakukan perubahan, tetapi yang penting hasilnya itu masih kelihatan bagus. Tidak terlalu banyak yang longgar-longgar itu. Nanti kan kita mau pasang variasi tapi hasilnya malah jelek. Oke, saya akan tutup dan kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah semua saya pasang. Jadi beginilah penampakannya. Artinya kelihatannya kalau sudah semua terpasang, teman-teman. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah coakan di bagian sini itu jangan terlalu lebar, begitu juga di bagian sini. Nah, pas ini juga di bagian sini itu jangan terlalu, artinya posisinya itu masih tetap rapat. Itu kalau bagian batok depan, teman-teman. Nah, seperti judul di video ini adalah penyetelan master rem dalam hitungan detik. Itu bukan hoax, teman-teman. Itu memang sudah saya buktikan karena di bagian sini sudah ada nipel pembuangan
angin. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita bisa menyetel master rem ini hanya dalam hitungan detik. Oke teman-teman, cuma itu yang bisa saya bagi di kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman yang mungkin mau memasang master rem tipe seperti ini agar lebih cepat dan dalam penyetelan itu tidak terlalu lama. Salam IB Channel.